Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga. Suluh Bimas Kristen Salatiga memang beda. Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berada dalam program Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dan Radio Betani FM 107.7. Sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, atau sebelum kita beribadah di gereja kita masing-masing, mari pada pagi hari ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mohon kekuatan dari Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas pagi hari ini, atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan selamat, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Dan di pagi hari yang teduh ini ya Tuhan, kami rindu untuk kehidupan kami diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan mengokohkan langkah kehidupan kami, yang akan mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan terutama kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Karena itu berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan atau membaca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 16 demikian dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, program Suluh hari ini bersama saya, Christina Elizabeth Parinsi, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Suara penyuluh hari ini dibawa sorotan tema Terang Hidup yang Memuliakan Bapa di Sorga. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berada di dalam sebuah ruangan yang benar-benar gelap gulita. Ketika kegelapan begitu pekat, kita sangat membutuhkan apa yang disebut dengan terang itu sendiri. Apalagi kalau sudah malam, kemudian listriknya padam, kita mengalami kegelapan. Dan bahkan bagi saya sendiri, kalau sementara tidur, kemudian listrik padam, saya rasanya kayak mau sesak napas kalau tidak ada terang. Jadi bagaimana kehidupan kita itu sangat membutuhkan sedikit saja pun cahaya ketika kita berada di dalam sebuah kegelapan. Betapa pentingnya sebuah cahaya ketika kita berada di dalam kegelapan. Dan kita tahu bahwa sifat dasar dari terang adalah mengusir kegelapan.
terang tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaannya. Ia hanya perlu untuk bersinar. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil kita orang-orang yang telah diselamatkan dengan sebuah identitas yang luar biasa. Kamu adalah terang dunia. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-14. Kita tidak diminta untuk menjadi terang atas usaha kita sendiri. Kita tidak diminta untuk menjadi terang hanya untuk diri kita sendiri, melainkan kita diminta untuk memancarkan terang, yaitu terang Kristus yang sudah ada di dalam diri kita. Namun pertanyaannya yang terpenting adalah bagi kita, untuk apa terang itu bersinar? Yesus memberikan jawabannya dengan sangat jelas di dalam Matius 5 ayat 16 yang sudah kita baca tadi, yaitu agar dunia melihat perbuatan baik kita. Dan nantinya ketika dunia melihat apa yang sudah kita lakukan, ketika terang kita itu terus bersinar, kita melakukan kebaikan demi kebaikan, akhirnya orang bisa melihat kehadiran Allah di dalam hidup kita, sehingga orang dapat memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada saat ini, atau sesuai dengan tema renungan kita pada saat ini, ada dua esensi penting yang merupakan pesan Tuhan Yesus dalam ayat yang sudah kita bacakan pada saat ini, yaitu berkaitan dengan terang. Dan bagaimana terang itu dapat ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Yang pertama adalah terang itu harus terlihat, bercahaya dimanapun kita berada. Terang itu tidak diciptakan untuk disembunyikan, tetapi terang itu diciptakan untuk bisa dilihat oleh orang lain, dan juga terang itu berfungsi untuk menuntun orang lain ketika akan melakukan aktivitas. Menjadi orang Kristen sejati bukan hanya Kristen yang saleh atau taat hanya ketika berada di dalam gedung gereja pada hari Minggu saja. Tetapi menjadi orang Kristen sejati adalah kita harus menjadi terang yang terus bercahaya dimanapun kita berada. Apakah itu di tempat kerja kita, di tempat kita berusaha, di tempat di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita berada, di tempat di mana kita bersekolah, ataupun ketika kita berada di akun-akun media sosial, ketika kita memberikan komentar, ketika kita memberikan status di akun-akun media sosial kita, di sana terang yang dipancarkan oleh Tuhan Yesus lewat kehidupan kita itu harus terlihat. Dan bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah dengan menunjukkan, memperlihatkan perbuatan baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat kita berbicara, saat kita bertingkah laku, harus menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas, orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Kita harus memperlihatkan kejujuran itu sendiri di dalam usaha kita, di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita juga harus memberikan kata-kata motivasi dan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang-orang yang membutuhkan kekuatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan motivasi dari kita. Sehingga
melalui kita mereka merasakan terang Kristus itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah fokus utama kita adalah menunjuk kepada Bapa. Artinya memuliakan Bapa. Ini adalah bagian yang paling penting, yang paling krusial di dalam kehidupan kita. Karena seringkali kita menjadi jebakan bagi banyak orang. Ketika kita melakukan perbuatan baik, ego kita seringkali ingin ikut bersinar. Kita seringkali mau mengatakan bahwa perbuatan baik itu karena saya sendiri yang mau melakukan itu. Dan yang memberikan saya kekuatan untuk bisa melakukan kebaikan itu adalah sumbernya dari diri saya sendiri. Padahal kita tahu bahwa kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu semua kita dapatkan dari Tuhan, Sang Pemberi kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menularkan kebaikan demi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cuman kadangkala seringkali kita merasa bahwa dengan kebaikan itu kita menginginkan, kita mendapatkan pujian dari orang lain, bahwa kita adalah orang baik, bahwa kita adalah seorang dermawan yang suka memberi. Seringkali ego kita berkata seperti itu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Apa yang kita lakukan, kita harus syukuri. Dan dengan kerendahan hati kita mau mengakui bahwa itu semua bisa kita lakukan hanya karena kekuatan dan kemampuan dari Tuhan saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap dan penuh dengan tantangan, seringkali kita merasa lelah atau takut arus dunia akan memadamkan cahaya kita. Namun ingatlah bahwa kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan terang, tetapi sebaliknya kegelapan selalu runtuh saat terang itu datang. Mari kita periksa kembali kehidupan kita. Di dalam hidup kita setiap hari, apakah kita sudah benar-benar menjadi terang itu sendiri di dalam kehidupan kita? Ataukah terang kita itu tertutup oleh berbagai macam kompromi yang berkaitan dengan dosa itu sendiri? Ataukah selama ini terang kita menyala, tetapi cahayanya itu tidak bisa disaksikan atau dilihat oleh orang lain? Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap perkataan, setiap keputusan, setiap pikiran kita, setiap tindakan kita sebagai khotbah yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biarlah lewat kehidupan kita, lewat kebaikan demi kebaikan yang kita boleh nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, nama Bapa di sorga semakin dikenal dan dimuliakan. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang Kristen yang membawa terang itu, yang memberikan terang itu, sehingga dengan terang yang kita miliki, cahaya yang kita miliki yang sumbernya dari Tuhan itu sendiri, orang lain terus mengenal Allah kita. Orang lain terus menyaksikan dan memuliakan kemuliaan Allah kita lewat kehadiran kita dimanapun kita berada. Apakah itu dalam komunitas persekutuan gereja, apakah itu di tempat kita bekerja,
apakah itu di tempat kita berusaha, kita berbisnis, apakah itu di tempat kita bersekolah, atau di tempat-tempat lain di mana kita tinggal, di lingkungan masyarakat kita, RT RW kita. Sebagai orang Kristen, kita harus terus menunjukkan terang itu, sehingga lewat terang kita Allah Bapa di sorga dimuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan memampukan kami semua untuk kami menjadi terang dimanapun kami berada, dimanapun kami hadir. Kami tetap menunjukkan terang itu, karena Tuhanlah yang adalah sumber terang itu, yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk menjalani hidup kami untuk sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga terang kami tetap bercahaya dimanapun kami berada, sehingga lewat terang kami Allah dimuliakan, Allah dikenal oleh siapapun yang menyaksikan dan bersama-sama berada di sekitar kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani. Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, yang mengambil bagian dalam pelayanan di radio ini. Tuhan akan memberkati mereka semua dan keluarganya, sehingga mereka terus melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Dan radio ini dapat terus menyaksikan kebenaran Tuhan yang terus diwartakan kepada siapapun yang mendengar setiap siaran-siaran yang ada di Radio Betani ini, sehingga orang yang sakit memperoleh kekuatan, orang yang susah, orang yang sedih memperoleh penghiburan, dan orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan berat memiliki pengharapan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan juga akan memberkati pemerintah kami, baik yang ada di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, juga khususnya bagi kota Salatiga. Tuhan akan memberkati mereka semua, sehingga hikmat dan rasa takut akan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan semua aktivitas kami, semua peribadatan gereja-Mu di hari Minggu ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya semua dapat berjalan dengan lancar dan banyak orang yang memperoleh kekuatan di tengah-tengah situasi hidup yang tidak mudah pada saat ini. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Hanya kepadamu kami berseru dan kami berserah. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Suluh, suara penyuluh, suluh menjadi penerang dalam kegelapan. Suluh selalu ada untuk menjadi mitra. Suluh bersama Bimas Kristen Salatiga, bersama berbagi cahaya, mewartakan berita surga.